Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahil mahmudi fi kulli lisan al-mahmudi fi kulli zaman al-mahmudi fi kulli makan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadirin wal hadirat jamaah manaqib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bil khusus sahibul bait, sahibul majlis, al-muhtaram wal muhtaram Syekhuna Bapak Haji Suripto dan juga segenap keluarga besarnya yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para pimpinan manaqib, para asatidz wal asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takzim kita malam hari ini. Pak, insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur mari kita sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa sesungguhnya dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan membawa kesenangan di dalam hati kita, amin ya rabbal alamin. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya aku akan ingat kepada kalian. Maka insyaallah mudah-mudahan pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan Allah mengingat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan insyaallah kepada kita semua selaku umat baginda Rasul, mudah-mudahan kelak yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulut boleh gayem, boleh ngucap, sehat, munyahnya masih kencang, berarti tandanya sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak, adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pada malam hari ini insyaallah kumpulnya keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Telan dulu bu kalau mau ngomong amin, nanti ada yang nyangkut di tenggorokan. Malam hari ini kumpulnya keberkahan buat kita semua. Sebab apa? Sebab pada malam hari ini kita kumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Tuh. Kita ini lagi duduk di mana?
Bu, kantong bener kalau udah ada kantong mah. Bu, kita duduk di mana nih? Duduk di. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, wahai para sahabat, jika kalian lewatin ada majlis, ada kumpul-kumpul orang, ada taman surga, maka mampir. Rasulullah suruh kita kalau kita lagi lewat ada taman surga, suruh mampir. Sahabat bingung, ya Rasulullah, mana ada di dunia ini taman surga? Ada nggak, Bu? Ada? Di mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taman surga di muka bumi yaitu tempat duduknya orang-orang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih Bu, malam ini kita lagi duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin yang kenceng apa? Kita ini bukan duduk sekedar duduk, tapi kita duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu. Maka sering-sering kita kumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sering zikir, kita sering duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti insyaallah ketika kita wafat nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Pengen gak Bu masuk surga? Pengen. Ada orang pengen masuk surga, tapi gak mau nyari jalan yang masuk ke surga. Ya Bu ya? Orang kalau semua ditanya pasti pengen masuk surga, pengen. Tapi jalan yang menuju ke surga nggak dia cari. Makanya ini malam kita lagi nyari jalan yang lurus ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apalagi sekarang Bu, yang namanya majelis zikir itu jarang ada anak mudanya, apalagi anak-anak ABG seperti ini jarang ya Bu ya. Biasanya majelis zikir itu banyakan aki-aki sama nenek-nenek, bener nggak Bu? Kalau ada majelis zikir diisi sama anak-anak muda, kita acungin jempol. Hebat. Sebab apa? Jarang majelis zikir diisi sama anak-anak muda. Tapi kalau ada majelis zikir diisi sama orang-orang tua, emang udah mestinya. Ya Bu ya? Emang udah wayahnya. Emang udah waktunya kita orang tua mesti banyak-banyakin duduk berzikir. Ibarat tanaman mah padi. Tahu padi Bu? Adik-adik tahu padi? Kayak apa? Ini padi ditanam, kalau makin tua makin. Bener ya Bu ya? Kalau padi makin kuning, makin ada isinya, makin nunduk, itu namanya padi yang bermanfaat. Padi apa namanya, ada isinya. Kalau ada padi ditanam makin tua, makin kuning, nyelangar itu yang nyelangar. Kalau Mas Sehu mah paham nyelangar. Nyelangar. Nggak mau nunduk dangan. Orang ya pipi udah pada keriput, gigi udah pada rontok, masih nyelangar namanya padi gabuk. Padi nggak ada isinya, padi bohong katanya. Makanya kalau ada orang tua, ya Allah ya Ustaz, saya mah di sini udah paling tua.
Pantarannya udah orang pada ada. Berkah, alhamdulillah berkah. Di sini saya mah orang udah pada yang pantaran kita udah pada nggak ada. Apalagi yang pantaran abang kakaknya, adiknya udah pada habis. Tinggal saya doang, alhamdulillah berkah. Katanya berkah usia paling tua. Ditanya ngaji enggak orang, sholat enggak orang. Itu sama saja dengan padi gak? Kalau di Brebes bu, kalau nanam padi lama-lama makin gabuk, gak ada isinya, dipotong, dibabat, habis dibabat diumbukin, diapain? Dibakar, ditabur. Makanya kalau ada orang ngaku paling tua, usianya paling lama, sholat aja kagak, ngaji orang, jangan, itu orang main bakar aja. Maka kalau kita malam hari ini duduk di majelis taklim, emang udah wayahnya. Mau kemana lagi kita, ya bu ya? Kan kita jalan nih bu, makin lama makin dekat sama kuburan, ya bu ya. Selangkah demi langkah, 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, lama-lama nyampe kuburan. Makanya mesti di masa tua kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah mati husnul Makanya yuk jangan kita males-males duduk di majelis zikir. Apalagi Masya Allah luar biasa siapa orang yang duduk di majelis zikir. Allah perintahkan kepada malaikat, wahai malaikatku, ya turunlah ke bumi, di sana ada majelis zikir. Kata Rasulullah SAW, malaikat itu turun ke bumi nyari di mana ada tempat majelis zikir. Malaikatnya lagi ngider bu, lagi ngider, disuruh sama Allah suruh nyari di mana ada majelis zikir. Makanya tuh malaikat kalau kita lihat bu lagi pada muter-muter nih nyariin, lagi kelilingin kita. Tuh ada malaikat Israel lagi ngintipin mana orang yang duduknya nyender, matanya merem-merem. Hati-hati, malaikat Israel tuh lagi ngintipin. Malaikat yang lain turun mau ngapain? Kata Allah, wahai malaikat, siapa yang duduk di majelis zikir catat. Suruh dicatat bu, suruh dicatat. Malaikat lapor, ya Allah, itu di pojokan ada ibu-ibu, nenek-nenek duduk sambil nyender, matanya merem-merem, catat ya Allah, catat. Yang duduknya selonjor gimana ya Allah, catat. Ono yang ngajinya ngunyah mulu gimana ya Allah. Malaikat pokoknya siapa maupun selonjor maupun matanya merem-merem maupun mulutnya nggak bisa diam ngunyahin mulut, catat semua. Wong dia sudah duduk di majelis zikir, alhamdulillah. Kita dicatat sama malaikat. Buat apa? Dicatatin mau dibacain rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Makanya alhamdulillah kita mah bisa duduk di majelis zikir. Jangan sampai kendor zikir bu ya. Nanti insyaallah habis ceramah ini masih lanjut zikir, betul? Betul. Zikir yang khusyuk. Insyaallah zikir kita sampai kepada Allah. Makanya sekarang mah mumpung belum zikir, makan kenyang-kenyangin dah. Amin, kenyang pulas dah zikir ya. Pilihannya mah ya Allah khusyuk banget itu, manggut-manggut nggak taunya ngantuk. Insya Allah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Yang kedua ini malam-malam barokah. Amin ya rabbal. Ini malam tanggal 1 Rabiul, betul ya? Tanggal 1 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan apa? Maulid. Bulan lahirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi. Ini ada cerita bu. Adik-adik didengerin cerita nih.
Ya, adik-adik dengerin ya. Ada cerita dulu, ya, dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin. Ada seorang pemuda tukang panggul di pasar. Ibu-ibu yang biasa ke pasar ya, tahu ada tukang panggul yang biasa nawarin, Bu, dagangannya mau diangkutin enggak? Ya Bu ya, tukang panggul di pasar. Dia kerjanya di pasar tukang panggul, siapa yang mau nyuruh dia panggulin belanjaannya. Setelah dia dapat upah dia kumpulin, Bu. Duitnya dia kumpulin, dia bagi dua duitnya. Dapat 10.000, 5.000 dia masukin celengan, 5.000 dia bawa pulang buat makan di rumah sama keluarganya. Dia dapat 20.000, 10.000 dia celengin, 10.000 dia bawa pulang. Dia dapat 30.000, 15.000 dia celengin, 15.000 dia bawa pulang. Buat apa? Kenapa dia dibagi dua? Setelah masuk tanggal 1 Rabiul Awal, celengan itu dibobok, celengan dibelah, celengan dibuka. Setelah celengan dibuka, isinya dibagi 3. Dapat 3 juta, alhamdulillah. 1 juta dia pisahin, 1 juta dia pisahin, 1 juta dia pisahin, dibagi 3. Buat apa dibagi 3? Yang si 1 juta dia buat makan sama keluarganya. Yang 1 juta lagi dia buat beli baju baru. Iya, mau lihat. Yang 1 juta lagi dia buat beli makanan. 1 juta dia buat makan sama keluarga, 1 juta dia buat beli makanan, 1 juta buat beli baju baru. 1 juta dia buat makanan, buat apaan? Masuk tanggal 1 Maulid, dia kumpulin teman-temannya, dia makan rame-rame. Saking cintanya sama Rasul, ya, ngajak temennya makan rame-rame, menghormati bulan berkah, bulan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan kayak malam ini nih, alhamdulillah, itu berkah ini. Coba ya, pisang yang kita makan berkah, jeruk yang kita makan berkah, kopi yang kita minum berkah, insya. Beli makanan, kumpulin. Makanya kalau di Brebes, alhamdulillah sampai sekarang, Bu, ada maulidan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Tiap malam baca maulid. Tiap malam gantian ada yang bawa makanan buat anak-anak yang ikut maulidan. Kalau di sini mah kayaknya udah orang nggak ada. Ya Bu ya, udah kagak ada. Musola masjid tanggal 1 maulid udah nggak ada orang baca maulid. Sampai tanggal 12 udah orang ada. Udah nggak ada. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta banget sama kita umatnya. Nanti pada hari kiamat para nabi-nabi duduk pada di singgasananya masing-masing. Dari mulai Nabi Adam tuh sampai Nabi paling terakhir, dilihatnya ada satu singgasana, ada satu kursi yang nggak didudukin. Ternyata kursi itu singgasana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Rasulullah sedang menghadap Allah, sujud kepada Allah. Ya Allah, di mana umatku? Ya Allah, di mana umatku yang setiap malam Kamis ikut zikir? Dicari sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, itu umatmu yang kalau malam Kamis ikut zikir, dosanya agak banyakan dikit. Ya lumayan, dia sering ikut majelis zikir, angkat, masukin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Rasulullah cinta sama kita, bahkan di akhir hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati sebut kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ya Allah nanti umatku setelah saya nggak ada? Rasulullah cinta sama kita.
Makanya wajar kalau kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam kita peringati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baca Maulid, masuk di bulan Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Sampai habis makan lupa. Ketinggalan. Yang sepertiga 1 juta lagi dia buat beli baju baru. Buat apa? Buat menghormati datangnya 12 Rabiul Awal, memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pakai baju baru. Nah, makanya ntar malam 12 Rabiul Awal pakai baju yang baru, Bu ya. Ya Bu ya. Jangan mau kondangan doang pakai baju baru. Ya, Maulid juga kita menghormati cinta sama Rasulullah pakai baju baru. Ternyata ini seorang pemuda meninggal dunia. Ada temennya yang mimpi ketemu sama si pemuda tadi. Ditanya, Fulan, enak bener rupanya di alam kubur ini. Apa kata si Fulan? Iya, saya ngerasain sakitnya sakaratul maut. Saya juga ngerasain dipanggul sama teman-teman kita. Saya juga ngerasain masuk ke alam kubur, tempat yang gelap, tempat yang sempit. Saya ngerasain semua. Tapi ketika saya masuk ke liang kubur, ada sinar cahaya yang sedikit demi sedikit mendekat kepada saya. Ada sinar dari kejauhan. Maka dalam pikiran dia, oh jangan-jangan malaikat ini yang mau nanyain kita. Udah gemeteran, keringet-keringet keluar. Katanya malaikat yang nanyain di alam kubur ganas-ganas. Ibu ya, makin gemeteran, makin dekat, makin gemeteran. Katanya malaikat 2, oh ini sinarnya cuma 1. Makin dekat, makin gemeteran. Makin dekat cahaya makin terang. Ditanya sama pemuda tadi, wahai sinar, wahai cahaya, siapa engkau? Apakah engkau malaikat yang mau nanyain saya? Maka jawab si sinar tadi, saya bukan malaikat. Saya adalah orang yang kamu setiap bulan suci, bulan Maulid pada sholawat kepada saya. Kamu adalah orang yang setiap menyisihkan penghasilannya setiap hari untuk menghormati datangnya bulan Rabiul Awal. Saya adalah orang yang dimana kamu setiap bulan Rabiul Awal tanggal 12 pakai baju baru. Saya adalah orang dimana yang engkau setiap bulan Rabiul Awal ngumpulin teman-teman yang ngajakin makan bareng. Saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya minta izin kepada Allah, sebelum 2 malaikat datang untuk menanyakan dirimu, saya izin kepada Allah agar saya bisa menjaga kamu. Masya Allah, luar biasa. Orang yang sering baca sholawat, orang yang cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yuk kita sama-sama ini masuk bulan Rabiul Awal, banyak-banyakin kita sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, karena tidak ada siapapun yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyaklah kita bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ini malam-malam barokah. Makanya yuk kita nanti terusin ada zikir, zikir manaqib yang kita zikir, yang kita peringati pada malam hari ini adalah waliullah min auliya, min auliyaillah, yaitu Syekh Abdul Qadir. Kalau kita melihat sejarah daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, masya Allah luar biasa. Dulu setiap ada pengajian daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, ini yang ngaji ribuan. Kalau ada zikir, majlis taklim, yang ngajarnya Syekh Abdul Qadir Jailani, yang pada ngaji ribuan. Padahal dulu belum ada WA. Kalau sekarang mah wajar di share di grup, semua tahu semua. Tapi kalau dulu belum ada WA,
Bagaimana mungkin orang dari kejauhan datang menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Jailani? Ditanya majelisnya, ya. Ditanya itu yang hadir di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa engkau dari jauh tahu baik ada di sini ya pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani? Pengakuan mereka katanya setiap ya pengajian Syekh Abdul Qadir Jailani seolah-olah Syekh Abdul Qadir Jailani itu kelihatan di depan matanya, ngundangin dia, ngundangin jamaah, makanya yang jauh-jauh mereka pada datang. Belum ada motor, belum ada mobil, jalan kaki datang untuk menghadiri majlis Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu dulu belum ada HP. Sekarang mah ya Allah, Pak Haji Surin meset tiap hari suruh datang, yang datang dia juga. Ya Bu ya, susah sekarang ngumpulin jamaah untuk susah kita ngumpulin jamaah untuk majelis ilmu. Makanya kita masih bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah siapa yang sering duduk di majelis zikir, majelis ilmu, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, udah ya. Udah, kaki itu romannya udah pindah ngalor, pindah ngidul, pindah kiri, pindah kanan, udah pegel romannya. Ibu ya, kita cukupin aja Bu ya. Insya Allah lain kali kita sambung. Karena habis ini masih ada zikir lagi ya. Zikir manaqib kita ikuti dengan khusyuk. Kalau kita ikutin dengan khusyuk, insya Allah akan bermanfaat buat kita. Jangankan majelis zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, zikir apa saja yang kita bisa, kalau kita yakin, kita khusyuk, luar biasa buat kita. Ya Bu ya, kita bisa bismillahirrahmanirrahim, setiap mau ngapa-ngapain kita baca bismillah. Ada ibu-ibu nih ya, ngajinya getol, dia amalin ajaran dari ustadznya, katanya kalau mau ngapa-ngapain baca bismillah. Dia mau nyuci piring baca bismillahirrahmanirrahim. Dia mau nyetrika bismillahirrahmanirrahim. Dia mau goreng nasi bismillahirrahmanirrahim. Ya orang bisanya bismillah doang. Ya, boleh ngajinya dapat bismillah ya, lumayan orang ngajinya sambil nyender sambil merem, itu masih untung bisa bismillah. Tapi dia yakin apa yang dia baca, dia yakin ini adalah zikir kepada Allah, manfaatnya luar biasa. Sampai-sampai suaminya bingung, ini bini gua kalau mau ngapa-ngapain bismillah, ikutin sama suaminya. Kata suaminya, Neng, saya pengen tahu apa manfaatnya bismillah. Ini saya kasih duit 5 juta. Nanti buat beli mesin cuci, buat beli kulkas. Kemudian ditaruh sama bininya, ditaruh di dalam lemari. Bismillahirrahmanirrahim, dia duit taruh di dalam lemari. Maka suaminya kemudian pulang, Neng, duit yang ada di lemari buat beli kulkas dan sebagainya. Ternyata duit itu sudah dibuang sama suaminya di sumur, udah diambil tuh sama suaminya. Maka setelah dia cari sama bininya, masih ada. Suaminya bingung, kan duitnya udah dibuang ke sumur, tapi kok masih ada. Apa kata istrinya? Kata istrinya, Bang, ini manfaat daripada bismillahirrahmanirrahim. Maka seketika itu suaminya rajin ibadah sama ngamalin bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah yang bisa kita amalin, yakin insya Allah manfaat buat kita. Baik Ibu, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak rentetan acara. Insya Allah kita tutup pada malam hari ini. Insya Allah apa yang kita sampaikan sedikit bermanfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika kata-kata saya kurang berkenan, kepanjangan dalam menyampaikan. Emang biasanya kalau udah ngomong lama banget Ibu ya. Orang kalau ngomong nggak ngerasa, sama ibu juga begitu. Kalau kumpul sama teman-temannya, masya Allah nggak bisa direm ngomongnya sama. Makanya terakhir saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bahasa yang disampaikan oleh kita bersama. Semoga kita Bapak Ibu semuanya bisa mengerti dan